Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya. Melanjutkan video yang kemarin, yaitu tentang bahan bakar nabati bentuk gas dan padat. Kali ini saya akan menyampaikan materi potensi tenaga listrik berbasis bioenergi. Kalau yang kemarin konversi dari biomasa menjadi energi primer atau energi siap pakai, kali ini kita lihat potensinya apabila dikonversi menjadi energi sekunder, yaitu berupa energi listrik. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, pertama kita bahas potensi pembangkit listrik berbasis bioenergi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia memiliki berbagai jenis biomasa limbah dalam jumlah besar yang dihasilkan dari industri pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan sampah kota serta yang lainnya. Saat ini pembangkit listrik berbasis bioenergi terbagi menjadi tiga, yaitu pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM, pembangkit listrik tenaga biogas atau PLTBG, dan pembangkit listrik tenaga sampah kota atau yang kita kenal dengan PLTSA. Nah, berikut ini adalah potensi PLTBM, PLTBG, dan PLTSA yang berasal dari limbah perkebunan, dari limbah kelapa sawit, dan dari sampah kota dalam satuan megawatt. Dapat dilihat bahan bakunya bisa dari kelapa sawit, bisa dari tebu, karet, kelapa, juga bisa dari padi, kemudian bisa dari jagung, ubi kayu, dari kayu itu sendiri, sapi dan kerbau, sampah, dan lain sebagainya. Data ini saya ambil dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau Ditjen EBT KE 2013. Selanjutnya ini adalah peluang investasi PLT bioenergi. Peluang investasi pengembangan PLT bioenergi sangat besar tentunya karena potensi sumber bahan baku biomasa, biogas, dan sampah kota sangat melimpah jumlahnya. Jadi pengembangan PLT bioenergi itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik pada wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik PLN dan juga untuk meningkatkan keamanan pasokan listrik PLN pada on-grid, serta tentunya bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sebagai bahan bakar pembangkit listrik yang biasa kita kenal. Kondisi PLT bioenergi yang telah terpasang untuk on-grid sebesar 119,6 MW, yaitu hingga tahun 2015, dan untuk off-grid sebesar 1.626 MW, di mana semuanya berbasis biomasa, biogas, dan sampah kota. Nah, selanjutnya ini terdapat tantangan dalam pengembangan PLT bioenergi, yaitu antara lain yang pertama, capital investment pada awal proyek masih tinggi ya, karena ini sesuatu yang baru. Kemudian jaminan keberlanjutan penyediaan bahan baku, jaminan kestabilan harga bahan bakar biomasa, di mana sementara ini harga internasional cenderung mengikuti harga BBM internasional, serta kesiapan jaringan PLN dalam melakukan interkoneksi dengan pembangkit biomasa. Jadi saya kira semakin kesini, semakin meningkatnya kesadaran akan energi security di masa depan, maka PLT bioenergi akan berkembang pesat, tentunya dengan support suasana politik yang kondusif. Nah, berikut ini adalah pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM. Sebagai penghasil tanaman kelapa sawit terbesar di dunia, pemenuhan tenaga listrik dari limbah pabrik kelapa sawit sangat potensial di Indonesia. Dari kapasitas produksi pabrik sebesar 30 ton per jam tandan buah segar, maka berpotensi menghasilkan tenaga listrik sebesar 4 hingga 5 MW dari PLT biomasa atau PLTBM dan 1 MW dari PLT biogas atau PLTBG dengan bahan baku pome. Kemudian dari sekitar 700 pabrik kelapa sawit secara nasional dengan kapasitas produksi rata-rata 30 hingga 45 ton per jam tandan buah segar, secara umum dapat menghasilkan tenaga listrik sebesar 3.500 MW dari PLT biomasa atau PLTBM dan
700 MW dari PLT biogas atau PLTBG, tentunya sama seperti tadi dengan bahan baku POME. Nah, kalau tadi adalah potensi energinya, kali ini adalah estimasi nilai investasi untuk membangun PLT biomasa. Dapat dilihat bahwa untuk membangun gasifier biomass memerlukan investasi sebesar 2.880 US dollar per kilowatt, dan untuk membangun boiler biomasa memerlukan investasi sebesar 1.700 US dollar per kilowatt. Kemudian ini adalah pembangkit listrik tenaga biogas atau PLTBG berbasis POME. Untuk skala komersial, contoh pemanfaatan biogas yaitu pada pengolahan limbah cair kelapa sawit atau palm oil effluent atau POME menjadi pembangkit listrik tenaga biogas. Kapasitas pengolahan kelapa sawit sebanyak 30 ton per jam mampu menghasilkan tenaga listrik sebesar 1 MW. Pengembangan PLTBG berbasis POME di samping mampu menghasilkan tenaga listrik juga penting dalam mencegah pencemaran lingkungan, yaitu pada sektor udara dan air. Nah, berikut ini adalah skema teknologi PLTBG berbasis POME. Kunci utama dari teknologi ini adalah digester anaerobik atau digester kedap udara tanpa oksigen. Dapat kalian lihat pada gambar, awal mula POME dilakukan pendinginan di cooling pond minimal 4 hari, di mana di sini selain pendinginan, di sini juga berfungsi untuk mengendapkan sludge. Selanjutnya masuk ke acidification pond, di mana di sini berfungsi untuk menyederhanakan senyawa kompleks, kemudian masuk ke digester anaerobik. Di sini terjadi proses pembentukan biogas oleh bakteri metanogen. Dari biogas yang terbentuk dilakukan desulfurization untuk menghilangkan kandungan sulfur, dan juga dilakukan separasi antara air dan gas. Selanjutnya gas siap digunakan langsung atau diteruskan ke genset atau generator untuk dikonversi menjadi energi listrik. Selain itu, pemilihan genset juga akan sangat bergantung terhadap kapasitas pembangkit listrik yang akan dibuat. Berikut ini adalah karakteristik genset dalam proses gasifikasi. Silahkan lihat pada gambar tersebut. Ya, cukup. Kita lanjut. Nah, selanjutnya ini adalah pembangkit listrik berbasis sampah kota atau yang biasa kenal dengan PLTSA. Teknologi konversi sampah kota menjadi tenaga listrik cukup bervariasi. Misalnya pembakaran langsung, seperti yang biasa kita lihat di PLTU, kemudian ada gasifikasi, plasma gasifikasi, dan lain sebagainya. Setiap jenis teknologi mempunyai efisiensi yang berbeda-beda dan biaya produksi yang berbeda juga. 1 ton sampah kota atau MSW adalah Municipal Solid Waste, setara dengan 0,25 ton batubara atau setara dengan 171 liter BBM. Rata-rata produksi listrik untuk setiap ton MSW adalah 300 kWh. PLTSA yang saat ini berkembang di Indonesia yaitu dengan teknologi landfill gas atau LFG. Nah, kemudian ini adalah konversi tenaga listrik yang dihasilkan dari sampah kota. Di sini terdapat 3 teknologi. Yang pertama adalah teknologi landfill, yaitu mampu menghasilkan 276 kWh tiap ton limbah. Kemudian teknologi berikutnya adalah pyrolysis atau gasification, mampu menghasilkan 570 hingga 680 kWh per ton limbah. Dan yang terakhir adalah incineration, mampu menghasilkan 544 kWh per ton limbah. Selanjutnya ini adalah foto contoh PLTSA tambak Gri Gadung yang ada di Lamongan. Dapat kalian lihat gambarnya. Baik, cukup. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Insya Allah akan kita sambung pada video selanjutnya, yaitu dengan materi regulasi mengenai renewable energy di Indonesia.
Materi ini saya ambil dari buku pedoman investasi bioenergi yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terus support kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.